Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 bersama dengan saya, Pendeta Linda Bende STH. Apa kabar semuanya di hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan di hari ini, di hari yang berbahagia juga, di mana hari ini adalah hari pendidikan Kristen dan penginjilan di tanah Minahasa. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik, di hari yang indah ini, di hari yang besar ini bagi kami semua, di mana kami boleh menikmati berkat di saat ini lewat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan pulang dalam kesempatan ini kami merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Di mana saat ini Tuhan juga kami mau juga diperlengkapi lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini. Maka Tuhan anugerahkan hikmat bagi kami semua agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti akan firman ini dan senantiasa memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari membaca firman di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Kisah Para Rasul pasal 5, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam berkata, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengepani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan di saat ini yakni putuslah nyawa Ananias. Dan tentunya dalam perjalanan kehidupan setiap manusia, kematian bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita. Kematian berada di sekitar kita dan kematian bisa tiba saat kapan saja, di mana saja, karena kematian itu adalah kedaulatan daripada Tuhan Allah. Demikian pula dengan kematian daripada Ananias. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah memegang kendali, kuasa dalam kehidupan dan kematian setiap manusia. Kematian Ananias ini mengingatkan kepada kita bahwa kuasa daripada dosa ialah maut. Sehingga saudara-saudaraku, ketika peristiwa ini terjadi, mungkin bagi kita sulit untuk menghubungkan langsung antara dosa yang dilakukan dengan konsekuensi fisik seperti kematian yang dialami oleh Ananias. Akan tetapi ketika kita melihat daripada kisah ini, sebenarnya kita dapat memahami bahwa Tuhan Allah melihat dosa dengan sangat serius. Tuhan Allah tidak mengizinkan manusia hidup di dalam dosa. Sehingga Ananias di sini, di peristiwa ini menggambarkan bagaimana belas kasihan Tuhan Allah juga diwujudkan lewat keadilannya. Meskipun Tuhan Allah adalah Allah yang penuh kasih, namun belas kasihannya tidak menghapus keadilannya. Tuhan Allah tetap adil dan tentunya menghendaki setiap kekudusan seperti apa yang dikehendakinya. Sehingga saudara-saudaraku, konsekuensi daripada hidup di dalam dosa adalah bagian daripada sifat keadilan Tuhan Allah kepada setiap umat manusia. Saudara-saudaraku, kematian Ananias tentunya menekankan bagaimana pentingnya kebenaran dan integritas dalam kehidupan beriman seseorang. Tuhan Allah menginginkan setiap umatnya untuk hidup jujur dan tulus. Dan tentunya tidak hanya dalam
hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah untuk berlaku jujur dan tulus, tetapi juga dalam hubungan di antara sesama kita manusia. Saudara-saudaraku, peristiwa daripada kematian Ananias ini tentu mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa kebohongan dapat membawa pada suatu konsekuensi yang begitu serius. Hal ini menjadi suatu tanda peringatan bagi saya, bagi saudara-saudara, bahwa Tuhan Allah tidak pernah memandang ringan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan karakternya. Lewat kematian daripada Ananias ini menggambarkan sebuah wujud pertanggungjawaban dari setiap pribadi dalam perbuatannya di hadapan Tuhan Allah. Dan Ananias ini menghadapi keadilannya lewat konsekuensi yang dilakukannya. Berbohong, tidak jujur, tidak menjalankan apa yang dikehendaki itu. Saudara-saudaraku, tentu saja kita perlu memahami bahwa Tuhan Allah ini adalah Allah yang tidak hanya penuh kasih, tetapi juga Dia adalah Allah yang adil, dan Dia bisa murka atas orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa tanpa ada pertobatan, sehingga keadilannya akan ditegakkan atas kehidupan orang-orang yang hidup terus-menerus di dalam dosa, tidak mau membawa kehidupan dalam pertobatan, tidak mau ada pembaharuan dalam kehidupan. Ingat saudara-saudara, memang benar Allah mengasihi orang-orang berdosa, tetapi Allah tidak pernah berkompromi dengan apa yang dinamakan dengan dosa. Sehingga mestinya atau seharusnya kehidupan kita harus menjadi basis dalam pembentukan integritas dan kebenaran. Sehingga tentunya dalam perjalanan kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga kita, baik kita dalam kehidupan berjemaat, pimpinan-pimpinan gereja yang ada, pimpinan-pimpinan organisasi, seharusnya kita harus menjadi contoh dan teladan dalam hal kejujuran, dalam hal kesetiaan, apalagi dalam kehidupan bersama dengan anak-anak kita. Tentunya kejujuran dan kebenaran harus ditetapkan, harus diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa konsekuensi daripada kebohongan tentu membawa pada malapetaka. Sehingga kita dihantar untuk hidup dalam kebenaran dan tidak hidup dalam dusta yang berkelanjutan. Berbohong dapat merusak hubungan dalam keluarga yang ada. Karena ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, ketika ada kebohongan, ada dusta, ketidakadaannya kejujuran di antara kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengarah pada perpecahan dan perselisihan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral dan etika bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi kita orang tua terhadap anak-anak kita, kita sebagai pimpinan gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan kehidupan jemaat kita. Dan tentunya lewat kisah daripada Ananias ini, kiranya ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada sanak saudara kita, keluarga kita, jemaat kita, kerabat kita, siapapun itu, sebagai bentuk fondasi dan dasar daripada iman Kristen. Kita juga sebagai orang tua terus harus menjadi teladan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan perilaku kita. Dan kita menunjukkan perbuatan kita, kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang jujur, taat, setia, dan adil.
Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan Allah. Bukan takut dalam artian ketakutan yang mencekam, melainkan menghargai, menghormati, dan taat kepadanya. Sehingga itu semua menjadi dorongan bagi kita untuk hidup sesuai dan seturut dengan ajaran Tuhan. Dan senantiasa kehidupan kita dijauhkan daripada dosa, karena kita telah menikmati kasih karunia Tuhan, dibenarkan oleh iman kita, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, terima kasih untuk segala berkat dalam kehidupan kami. Firman yang menguatkan, firman yang menghibur, dan firman yang memotivasi kami untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, untuk tidak menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan, ketidakjujuran, karena hal-hal itu akan membawa pada malapetaka dalam kehidupan kami, baik hubungan kami dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kami dengan sesama kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, biar kiranya kehidupan kami terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa bagi semua yang mengikuti, menyaksikan perenungan harian keluarga saat ini. Mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan lewat kuasa kesembuhan-Mu. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam-Mu. Maka kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Diberkati senantiasa keluarga-keluarga yang mendampingi, taruhkan pengharapan dalam mereka ketika mereka mengalami pergumulan ini, ketika mereka akan menghadapi ujian ini. Tuhan beserta dan Tuhan menolong mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan Kau menguatkan mereka, membukakan lapangan pekerjaan, dan biar kiranya Engkau memberikan juga rasa tanggung jawab bagi mereka dalam pekerjaan itu, sehingga berkat sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang dalam pendidikan, diberkati agar supaya mereka juga boleh berhasil, sukses, dan tentunya menjadi generasi-generasi penerus gereja dan bangsa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berdoa bagi semua kami yang mungkin dalam keputusasaan, dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran yang berlebihan. Dengan kasih-Mu, kami percaya bahwa Engkau mampu melawat kami, menguatkan dan menuntun kami. Bahkan juga Tuhan bagi gereja-Mu, Jemaat Kami Maranatha Paslatan, perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, penatua, diaken, komisi kerja yang ada, tim multimedia, dan semua jemaat yang ada, yang juga mengambil keterlibatan dalam kepelayanan di gereja-Mu. Diberkati Tuhan selalu. Seluruh aktivitas kami juga di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di saat ini. Semoga firman Tuhan akan selalu menerangi kehidupan kita, menjadi kekuatan dan motivasi kita untuk hidup menjauhkan diri daripada dosa dan hidup setia, taat, dan hidup jujur dalam kehidupan kita. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan video yang ada di channel YouTube kami, Jemaat Kami Maranatha Paslatan, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.